Dari tahun 2014 sampai 2019 saya itu masih sering loss kayak gitu. Bisa konsisten cuan itu ya sekitar 5 tahun. Pengennya sih jadi dosen ekonomi pembangunan kayak gitu. Seiring waktu kayak gitu, sebulan itu bisa di atas 100 juta dan akhirnya memutuskan jadi full time trader aja kayak gitu. Rugi terbesar itu paling besar itu 440 juta. Sekali cuan itu pernah 500 juta. Sobat Mirasat, kembali lagi di program Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kali ini kita punya episode winner spesial yang terbaru. 3 kali loh sudah menjadi juara HOTS Championship. Kita pengen tahu tentunya ya strategi dan rahasianya supaya cuan seperti apa sih. Langsung saja yuk kita sapa Teguh Setiawan Pinem. Halo Mas Teguh. Halo Mbak Glenda. Terima kasih banyak sudah mau datang nih di acara kita. Siap. Oke, nah kita tentunya pengen tahu ya gimana sih strateginya Mas Teguh supaya bisa cuan. Kita tanya dulu nih cerita-cerita ringannya dulu ya. Asal dari mana sih Mas Teguh? Untuk asal saya sih asalnya dari Medan. Oke, oh Medan. Kiranya selama ini orang Jawa gitu ya. Banyak yang salah ngira nggak sih? Kalau kata dosen saya sih muka saya itu kayak orang Jawa kayak gitu. Iya, tapi ternyata sebenarnya saya itu aslinya orang Batakaro. Oh, orang Batakaro. Horas berarti ya? Menjua-jua. Oh, Majua-jua. Oke, wah menarik nih. Oke, Mas Teguh asalnya dari Medan. Berarti sekarang sudah stay di Jakarta? Iya. Oke, udah berapa lama stay di Jakarta? Kurang lebih 9 bulan. Kalau nggak salah semenjak menang HOTS Championship untuk pertama kalinya, betul ya? Iya. Oke, kenapa akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta? Relasi dan teman-teman saya itu yang punya modal itu kebanyakan tinggal di Jakarta seperti itu. Awal kenal pasar modal itu pas saya kuliah 2014 di Universitas 11 Maret. Pada saat itu saya mendapatkan mata kuliah manajemen keuangan, di mana salah satu yang dibahas itu adalah saham. Oke, jadi tertariknya dari situ. Iya. Oke, awalnya apakah langsung terjun atau belajar-belajar dulu? Awalnya sih setelah mendapatkan mata kuliah manajemen keuangan, saya itu tertarik membuka akun kayak gitu. Oh, langsung buka tancap akun aja ya. Pada saat itu modal awal saya cuman 1.800.000 seperti itu. Dan setiap bulannya saya sisihkan dari uang saku saya, setiap 2 bulan sekali saya top up 1 juta. Oh, lumayan banyak untuk anak kuliah ya. Pada zaman kuliah itu apakah memang ada pekerjaan lain gitu? Nggak ada. Oke, jadi memang dari uang jajan dari orang tua begitu ya disisihkan. Iya. Oke, jadi awalnya itu langsung buka akun. Kemudian langsung trading juga? Awalnya dulu seperti ini, belum mengenal analisa fundamental, teknikal seperti itu. Awalnya itu saya itu beli saham yang saya kenal seperti itu. Misalnya saham Telkom. Misalnya harga saham Telkom turun di bawah 3.000, saya beli. Setelah naik di atas 3.200 saya jual kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, karena portofolio saya lihat stagnan kayak gitu, saya akhirnya belajar analisa fundamental dan teknikal. Dan akhirnya dari tahun 2014 sampai 2019 saya itu masih sering loss kayak gitu. Bisa konsisten cuan itu ya sekitar 5 tahun. Oke, berarti 5 tahun perjalanan trading jatuh bangun. Untuk Mas Teguh sendiri belajar apakah pure dari market saja atau sempat belajar kepada seseorang atau dari buku seperti itu? Kalau belajarnya itu dari YouTube, mengikuti edukasi saham juga yang diadakan sekuritas, dan mengikuti beberapa grup VVIP juga. Jadi sempat pernah berbayar juga? Pernah. Tuh. Jadi kalau biasa kalau di grup VIP kan dapat stock pick begitu ya Mas Teguh. Terus itu langsung dihajar aja beli atau dianalisis ulang? Kalau awalnya sih langsung dihajar kayak gitu. Tapi berhasil? Karena mengalami loss, terus saya analisa ulang kayak gitu sebelum memutuskan beli. Akhirnya setelah 5 tahun perjalanan trading, akhirnya menemukan trading style Mas Teguh yang sekarang. Boleh diceritain sekarang style seperti apa Mas? Kalau sekarang itu lebih suka ke bid offer sama sahamnya volatil kayak gitu. Oke, jadi suka yang panas-panasan, goreng-gorengan gitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau trading di saham volatil seperti itu, berarti scalper kah atau day trader nih? Bisa juga day trader, bisa juga scalping kayak itu. Oke, kalau untuk swing? Ada juga. Ada, tapi mungkin lebih banyak porsinya di day trading. Day trading begitu ya. Oke, cara screening Mas Teguh untuk saham-saham yang akan ditradingkan itu seperti apa? Biasanya itu saya lihat berdasarkan saham-saham yang sering naik 5-10% kayak gitu. Semisal
sahamnya turun ke mendekati support, saya beli di support dan saya jual setelah naik kayak gitu. Oke, jadi ada targetnya nggak sih biasanya berapa persen baru dilepas dan kemudian stop loss-nya berapa persen? Kalau targetnya itu biasanya sih ya saya targetin bisa naik di atas 10% dan kalau misalnya turun di bawah 3% saya cut loss kayak gitu. Cut loss? Iya. Nggak ada ditahan sama sekali? Nggak ada. Oke, jadi kalau misalkan dalam porsi trading itu pasti ada loss-nya lah ya. Cuman pasti persentase cuannya jauh lebih besar. Iya. Nah, untuk Mas Teguh sendiri sekarang bagaimana cara menjaga psikologinya? Terutama mungkin di kondisi market yang dibilang lagi kurang bagus, seperti itu bagaimana? Yang penting itu kita itu harus bisa menjaga money management kayak gitu. Kalau misalnya sahamnya turun, kita bisa upper lagi kayak gitu. Dengan catatan masih di area support begitu ya? Iya. Kalau udah lewat, pokoknya di-cut. Iya. Mas Teguh sebagai seorang trader begitu ya, itu sebenarnya lebih suka market kondisi bullish atau bearish nih? Kedua-duanya. Oke, alasannya kenapa nih dua-duanya? Kalau marketnya lagi bullish, kita itu bisa membeli saham apa aja bisa naik kayak gitu. Oh, iya. Tapi kalau misalnya market bearish, saya itu lebih suka ke saham yang second liner dan gorengan kayak gitu. Third liner gitu ya. Third liner. Karena gapnya bisa jauh lebih besar begitu ya, dan Iya. geraknya lebih cepat. Oke, cuman kalau di market yang bearish sendiri pasti ada resikonya ya. Pasti. Oke, cara mengatasi resikonya seperti apa nih Mas Teguh? Yang penting itu kita harus money management seperti Tetap itu. ya. Iya. Oke, jadi harus disiplin. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih ya. Mungkin sahabat Meraset yang belum tahu, Mas Teguh ini sudah 3 kali juara HOTS Championship season 6 dengan return 126%. Season 8 itu returnnya 84%. Dan season 9 itu returnnya 133%. Dan semuanya di Premier League ya. Iya. Oke, sekarang nih di HOTS Championship season 10 bertarung juga di Premier League. Benar. Oke, dan returnnya sudah berapa? Sekarang udah 110%. Wow, peringkat berapa sekarang Mas Teguh? Peringkat 2. Keren banget ya sahabat Meraset. Tentunya kita pengen belajar nih dari sang master. Rahasianya bisa juara dengan profit ratusan persen. Berkali-kali loh ya, nggak cuma sekali. Itu apa sih rahasianya Mas? Rahasianya itu kita itu sebelum membeli suatu saham harus membuatin trading plan dulu seperti itu. Kita tentuin target price-nya berapa, stop loss-nya berapa. Kalau saya itu lebih suka saham yang volatilnya tinggi. Semisal sahamnya sering naik 51-10%, saya bakal masukin watchlist. Setelah dia turun ke support, baru saya beli. Setelah dia naik mencapai target price, baru saya jual seperti itu. Dan saya juga suka dengan teknik arah hantar. Biasanya itu kalau teknik arah hantar itu risikonya lebih tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan besoknya itu naiknya tinggi juga seperti itu. Oke, jadi itu rahasianya ya. Iya. Oke, kita mungkin mau kulik sedikit nih mengenai trading plan. Kalau mungkin sahabat Meraset banyak yang stop loss-nya 3% nih. Udah nyentuh, tapi masih melihat, aduh kayaknya masih bisa naik gitu. Harapannya masih ada. Atau kalau misalkan mungkin sudah profitnya sudah tinggi, tapi belum mencapai targetnya. Nah, itu kira-kira seperti apa nih sarannya? Kalau saya itu biasanya lihat bid offer dulu. Semisalnya offernya tebal dan sahamnya turun, menembus stop loss-nya saya cut loss kayak itu. Oke, nah kalau misalkan kita sudah mencapai target price nih, tapi kayaknya kita melihat masih bisa lanjut lagi. Kalau Mas Teguh sendiri, pilih tetap TP atau masih tunggu? Kalau saya sendiri langsung TP aja, terus pindah ke saham yang lain kayak gitu. Oke, jadi sama sekali nggak ngikutin harapan begitu ya? Enggak. Tetap ngikutin trading plan. Iya. Jadi mau itu saham nanti kemana ya udah, emang berarti rezekinya Ya, segitu biarin, aja ya. kayak itulah. Kalau Mas Teguh sendiri sehari itu bisa trading berapa saham? Kalau sehari itu sebenarnya nggak nentu, tapi kalau lagi aktif kayak itu ya bisa 2-5 saham kayak itu. Oke, itu dalam sehari ada juga yang ditahan selama beberapa hari begitu ya Ada. sahamnya. Mas Teguh berarti sambil kuliah kan sambil belajar trading begitu ya. Ya, benar. Tapi perjalanannya sendiri dari kuliah sampai akhirnya jadi full time trader tuh seperti apa sih? Sebenarnya dulu nggak punya keinginan jadi full time trader kayak itu. Oh, oke. Saya lanjut kuliah S2, rencananya itu setelah lulus S2 itu pengennya jadi dosen kayak gitu. Oh, jadi dosen? Iya. Oke, di bidang apa tuh? Pengennya sih jadi dosen ekonomi pembangunan kayak gitu. Oke, sesuai dengan jurusan awal sebenarnya Iya. ya. Oke, terus akhirnya banting setir gimana ceritanya? Karena seiring waktu kayak gitu bisa meraih profit sebulan itu bisa di atas 100 juta
dan akhirnya memutuskan jadi full time trader aja kayak itu. Jadi balik lagi ke cuan gitu ya. Iya. Oke, ini tuh setelah perjalanan yang 5 tahun trading itu. Iya. Oke, jadi memang akhirnya setelah 5 tahun berhasil mendapatkan gaji 3 digit sebulan begitu ya. Iya. Mas Teguh bisa sejauh ini dalam karir trading. Ada nggak sih yang menjadi role model di dunia pasar modal? Kalau saya sendiri itu sangat mengidolakan Pak Sandiaga Uno kayak gitu. Wow, justru investor ya, bukan day trader gitu. Iya, benar. Kenapa? Saya tuh tertarik nih suatu saat bisa mendirikan perusahaan seperti Saratoga kayak gitu. Bisa membeli saham misalnya di pertambangan, di bagian perkebunan, punya saham di rumah sakit kayak gitu. Oke, jadi nggak cuma sebagai investor retail, Iya. tapi menjadi institusi investor begitu ya. Oke, kita doakan ya sahabat Bereset, mudah-mudahan cita-citanya Mas Teguh bisa segera tercapai, amin. Ngomongin soal cuan dan rugi nih, yang menarik tentunya buat sahabat Bereset. Rugi dulu deh, kita kan tahu awal modal 1,8 juta ya. Rugi terbesar Mas Teguh berapa? Rugi terbesar itu, paling besar itu 440 juta. Oke, itu dalam jangka waktu Iya. berapa lama? 1 hari. Oke, jadi kita bisa bayangin ya modal untuk masuk ke saham itu berapa. Itu akhirnya gimana tuh? Cut loss kah? Atau akhir average down? Saya tuh langsung cut loss, selamatin modal kayak gitu. Nggak nyesel? Nggak nyesel. Nggak nyesel. Besokannya berarti dapat cuan lagi? Iya. Oke, kita ngobrolin cuan. Cuan terbesar Mas Teguh berapa? Sekali cuan itu pernah 500 juta. Oke, jadi sebanding ya antara Iya. rugi dan cuannya. Mas Teguh, boleh dong bagi tips nih buat sahabat Beraset yang mungkin modalnya kecil juga, awalnya seperti Mas Teguh, akhirnya bisa sampai cuan ratusan juta seperti apa? Tips dari saya itu, sebelum kita beli suatu saham itu, ada baiknya siapin dulu trading plan-nya. Kita tentuin target price-nya berapa, stop loss-nya berapa. Yang penting itu kita bisa konsisten cuan. Cuan 1% itu nggak masalah, yang penting lama-kelamaan kalau kita misalnya cuan konsisten itu modal kita pasti makin besar kayak gitu. Oke, nah sahabat Beraset, kita ke pertanyaan pamungkas terakhir. Definisi sukses untuk Mas Teguh itu apa? Definisi sukses dari saya itu, kalau kita itu udah bisa mencapai financial freedom dan bisa bermanfaat ke semua orang kayak gitu. Mas Teguh di usia muda, cuannya sudah oke banget, karir juga sukses gitu. Udah merasa cukup gak sih sampai sekarang ini? Kalau dibilang cukup, belum. Belum ya? Untuk mungkin kita bisa bilang financial freedom, seperti apa sih targetnya? Targetnya itu ya yang penting udah bisa beli rumah, beli mobil, terus bisa jalan-jalan kemana aja kayak gitu. Ya, nggak perlu pusing lagi ya mengenai ATM. Terima kasih banyak Mas Teguh buat waktunya hari ini. Sama-sama Mbak Glenda. Itu dia tadi sahabat Beraset, cerita perjalanan seorang Teguh Setiawan-Pina, winner dari HOTS Championship. Semoga bisa menjadi inspirasi ya buat kamu, terutama kalau modalnya kecil, nggak menutup kemungkinan kok kamu bisa sukses dan pada akhirnya bisa cuan ratusan persen juga. Sampai jumpa di episode berikutnya sahabat Beraset, dan sehat selalu. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.